Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, di sini gue tiap hari bakal update ya informasi tentang seputar aplikasi pinjaman online. Biar mental kalian kuat dan semangat lagi nih. Nah, kali ini gue bakal bahas tuntas kenapa sih kalian jadi target utama DC. Dan ternyata ini semua bermula dari kesalahan fatal yang tanpa sadar kalian lakuin sendiri. Nah, penasaran kan kesalahan apa aja? Yuk kita bedah satu persatu. Tapi sebelumnya gue berharap kalian udah subscribe ya channel ini biar lo bisa dukung channel ini jadi makin berkembang dan bisa kasih informasi terbaik buat kalian yang lagi galbay atau teman-teman lain yang sedang galbay. Oke, tanpa basa-basi lagi, oke kita mulai. Nah, kenapa sih kalian jadi target DC? Kesalahan fatal apa yang sering dilakukan ya? Oke gini teman-teman, gue sering banget baca curhatan kalian. Dan mirisnya, banyak dari kalian yang ngalamin hal serupa. Bukan cuma kalian sendiri yang galbay, banyak kok yang senasib. Dan buat para DC yang mungkin lagi nonton video ini, perlu kalian tahu ya, kelakuan kalian kayak gini tuh justru bikin perusahaan pinjol malah jadi tambah bangkrut dan merugikan perusahaan pinjol kalian. Dan ada salah satu cerita orang yang katanya pernah didatangin sama kredit pintar, sama DC kredit pintar. Gara-gara dia datangin sama DC-nya, akhirnya dia dipecat sama di tempat kerja ada dia, gitu. Gak gila ya, dipecat cuma gara-gara telat beberapa hari dan DC-nya udah nyamper ke kantor. Dan ini benar-benar keterlaluan dan bikin orang jadi makin ogah bayar. Nah, selain itu ada juga yang nanya, "Bang, DC di WA bilang data gue mau dipakai buat pengajuan pinjam lain di pinjaman lain sama mereka. Emang bisa ya?" Jawaban tegas itu nggak bisa. Kalau ada orang lain yang bisa pakai data pribadi lu, ya, buat pengajuan, itu namanya perbuatan ilegal dan masuk tindakan pidana. Nah, kalian diancam kayak gitu dan mulai takut, jangan panik. Langsung aja ancam balik sama DC-nya. Pakai pasal-pasal yang bisa memberatkan mereka. Contohnya, bilang aja itu pencurian data, pasalnya 65 ayat 1 dengan denda 5 miliar. Terus juga penyebaran data pribadi, pasal 65 ayat 2 dengan denda 4 miliar dan maksimal 4 tahun penjara. Terus yang terakhir, penggunaan data pribadi orang lain. Pasal 65 juga ayat 3 dengan maksimal 5 tahun penjara, denda juga 5 miliar. Nah, kasih aja pasal-pasal kayak gini ke DC-nya. Bilang kalau sanggup bayar dana segitu, silakan aja sebar data. Pakai data gue, maksudnya gitu. Ingat deh, kalau kalian sampai dipecat gara-gara ulah DC, jangan bayarkan lagi hutangnya. Kenapa? Karena walaupun kita tahu kita berhutang, tapi kalau kelakuan DC bikin kita kehilangan pekerjaan, gimana mau bayar? Buat hidup aja kita udah mikir keras. Ngapain mikirin pinjol yang bikin kita dipecat? Bahkan waktu zaman Jokowi pun udah negasin buat menindaklanjuti DC yang semena-mena. Sampai sekarang di zaman Prabowo. Nah, ada lagi nih curhatan yang pernah gue baca gitu. Yang bilang katanya, kasih saran dong bang, gue ada cicilan di Kredivo segini juta, sudah telat beberapa bulan. DC-nya sering datang seminggu sekali bang, udah berkali-kali, tapi gue masih nyicil dan dia berharap nggak didatengin. Karena ada yang bilang kalau ada etiket baik, mereka nggak bakal datang. Tapi malah sebaliknya, dia malah didatengin terus. Ya, karena dia nyicil gitu. Dan DC jadi makin sering datang. Seminggu sekali. Itu jadi 2 hari sekali malah. Bahkan itu sering banget. Dan sekarang katanya yang datang orangnya beda-beda. Yang awalnya cuma 200.000 buat nyicil, 300.000, orangnya beda-beda gitu. Nah, ini dia poin pentingnya. Ternyata yang menjadi kalian target DC itu adalah satu, membayar langsung ke DC. Ini kesalahan fatal. Ketika kalian bayar langsung ke DC, mereka akan melihat kalian sebagai target yang mudah diperas. Mereka akan datang lagi dan minta jatah. Banyak yang udah setahun bayar ke DC 200.000 per bulan. Tapi pas dicek aplikasinya tagihannya nggak berkurang sama sekali. DC cuma bilang tenang aja, nanti kalau ada uangnya udah cukup bakal berkurang sendiri. Nah, ini bohong dan penipuan. Kalian udah kena jeratan DC. Ingat ya, bayar apapun hanya lewat aplikasi resmi. Terus kedua, kenapa lu jadi sasaran DC? Selalu respon WA dan telepon DC. Ya, ini stop ya. Jangan pernah tanya atau jawab apapun yang pernah ditanyakan DC lewat WA, telepon atau email, itu nggak usah, percuma. DC yang nagih lewat media itu beda dengan yang datang ke rumah. Kalau cuma buang-buang waktu, tenaga dan pikiran, justru kalau kalian mau ancam balik mereka pakai pasal-pasal tadi, biar mental mereka juga ciut. Terus ketiga, yang kenapa kalian jadi incaran DC? Itu biasanya kalau ada DC datang, kalian tuh membayar uang rokok atau uang bensin ke DC. Nah, ini hilangkan kebiasaan ini. DC malah jadi seneng. DC akan terus datang minta uang jatah gitu. Nah, ini kalian cuma bikin diri kalian tuh jadi sapi perah mereka. Nah, kunci aman dan buat kalian itu kuatin mental saat menghadapi DC.
Jadi kalau ada ancaman DC, jangan langsung panik dan bayar seenaknya. Ini justru bikin kalian jadi target. Cara terbaik dan teraman untuk bayar tagihan adalah pertama, bayar seperti biasa. Kalau ada dana, bayarkan. Kalau tidak ada, ya udah, abaikan saja. Ancaman teror DC itu sudah jadi makanan kita sehari-hari kalau sedang galbay. Karena sifat DC itu hanya melemahkan mental kalian. Terus yang kedua, ingat, ancaman DC itu belum pernah ada yang terbukti. Dia nakut-nakutin mau kayak gini, kayak gitu pun itu nggak ada yang terbukti. Ya, jangan khawatir berlebihan. Percuma juga takut sama DC yang beda-beda orangnya. Bahkan ada yang masih baru tamatan SMA mungkin. Terus ketiga, jangan pernah baca WA. Ancaman DC apapun bentuknya itu abaikan saja. Terus yang terakhir, hampir 90% DC tidak akan datang ke rumah kalian tanpa informasi. Itu catat ya. Walaupun mereka mengancam akan datang dan menggunakan bahasa daerah kalian gitu, belum tentu mereka benar-benar datang. Oke? Nah, jadi gitu ya. Yang paling penting, fokus untuk memperbaiki di hidup kalian. Ya, hari ini harus lebih baik dari kemarin. Jangan biarkan ancaman DC melemahkan kalian. Apalagi sebentar lagi nih, SLIK akan diberlakukan. Pasti akan banyak DC yang mengancam soal pemblokiran dan lain-lain lah. Jadi jangan sampai itu melemahkan kalian. Oke, terakhir kesimpulannya, teman-teman. Ingat ya, dari berapa tahun gua ngonten, belum pernah ada satupun kata-kata dari DC yang terbukti. Jadi tetap kuatin mental. DC mau ngancem mau datang, itu nggak datang. DC katanya mau bikin lu penjara, itu lu nggak bakal dipenjara. Katanya mau DC mau kasih kuasa hukum, surat somasi, itu pun ya efeknya biasa-biasa aja gitu. Jadi apapun yang dikatakan DC itu isinya ancaman, nggak ada yang terbukti, dan nggak ada satupun orang yang terbukti sampai di penjara gara-gara hutang pinjol. Intinya fokus aja untuk memperbaiki hidup kalian. Oke, itu dia informasi yang bisa gue sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini jadi mood booster dan semangat baru buat kalian semua. Buat kalian yang merasa terbantu dengan informasi ini, jangan lupa like dan share dan subscribe channel ini ya. Biar gue juga makin semangat bikin kontennya yang bermanfaat untuk kalian. Oke, itu saja info kali ini. Akhir kata, gue ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.